Sering terjadi kesalahan ketika baca surah Yasin ayat 5, yaitu di sini huruf zai. Banyak sekali teman-teman kita, saudara kita membaca huruf zai ini seperti jim ya. Bukan tanjilal azizir rahim. Nah, tidak ya. Tapi za. Bedakan huruf jim dengan zai. Kesalahan yang sering ketika di sini yaitu hamzahnya kurang sempurna. Jangan sampai bacanya seperti ini. Unziraba, bukan ya, sering banget apalagi bacanya cepat. Ma unzirabauhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair ayah bunda yang sudah menonton, mendukung setiap video-video channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan belajar kembali, melanjutkan belajar tahsin, tajwid, cara membaca surah Yasin dengan benar ya. Kemarin itu kita sudah sampai ayat keempat ya, ayat keempat. Sekarang kita akan melanjutkan ayat berikutnya ya. Untuk itu ayah bunda, kami minta tolong yang baru berkunjung untuk aktifkan tombol subscribe-nya dan juga like-nya. Semoga dengan itu video ini, channel ini bisa tersebar dan bisa membantu teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita belajar tahsin tajwid mudah, langsung praktek mudah, cocok untuk orang tua dan juga untuk lansia. Ya, baik, langsung saja kita mulai dari ta'awudz sama-sama. Perhatikan bibir saya, mulut saya. Dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita menggunakan irama ros ya, makam ros. Perhatikan a'udzu. Ketika a'udzu ya, zal di sini harus disempurnakan zu. Ujung lidah kita menyentuh ujung gigi seri atas. Zu. A'udzu billahi, itu sudah saya sering jelaskan untuk a'udzu. Kemudian billahi minasy, dan huruf shin. Huruf shin itu dia memiliki sifat hamas dan tafasyi, mengalir nafasnya dan napasnya bertebaran di dalam mulut. Ash, dan ingat huruf shin dia itu tarkik, dia tipis. Jadi ayah bunda, teman-teman, huruf shin itu tipis ya, jangan sampai cara bacanya minasya. Ini kesalahan yang sering terjadi ketika baca ta'awudz ya. A'udzu billahi minasya, bukan sya tapi sya. Asya. Jadi harus betul-betul tipis, jangan tebal gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-5. Tanzilal azizir rahim. Pelan-pelan di sini. Nun mati bertemu huruf zai. Nun mati bertemu huruf zai hukumnya ikhfa. Ikhfa itu yaitu dia persiapan ke huruf zai. Yang sering kita fahami, ikhfa itu adalah samar-samar ya, samar-samar. Oke, betul, tapi lebih tepatnya huruf hukum ikhfa ini persiapan ke huruf sesudah nun mati atau tanwin. Nah, ini nun mati berjumpa dengan huruf zai, maka persiapan ke huruf zai. Tanzi, persiapan makhrajnya, persiapan mengucapkan huruf zai, bukan malah huruf eng misalkan tangzi. Nah, beberapa saudara kita membacanya seperti itu, tangzilal, bukan, tapi tanzi, persiapan ke huruf zai. Jadi lidahnya sudah mau mengucapkan huruf zai seperti itu ya.
tanzilal azizir rahim. Kemudian di sini ada huruf ro ya. Huruf ro ini dia bertasydid dan dia berharokat fathah, maka dia baca tebal tafkhim. Azizir tebal. Azizir rahim, bukan azizir rahim. Nah, seperti itu. Insya Allah mudah. Nah, yang sering terjadi kesalahan ketika huruf sering terjadi kesalahan ketika baca surah Yasin ayat 5, yaitu di sini huruf zai. Huruf zainya kurang sempurna. Makhrajnya huruf zai itu sama seperti huruf sin. Sama seperti huruf sin ya, maka makhrajnya di ujung lidah. Ujung lidah berada di antara gigi seri atas dan bawah. Nah, lidahnya tidak menyentuh apa-apa, cuman berada saja. Nah, dan dua gigi ini dirapatkan ya, gigi atas bawah dirapatkan. Za dan ada getarannya, ada suaranya. Za, zizi, bukan malah jiji ya. Tanjilul ajijir rahim. Nah, ini terkadang, bukan terkadang lagi, banyak sekali teman-teman kita, saudara kita membaca huruf zai ini seperti jim ya. Bukan. Tanjilul ajijir rahim. Nah, tidak ya. Tapi za. Bedakan huruf jim dengan zai ya. Kalau huruf jim itu sama seperti halnya biasa ja, ji, ju. Nah, meskipun anginnya dikurangkan ja, ji, ju. Nah, kalau huruf zai ini ya tadi giginya dirapatkan z, kemudian ujung lidahnya berada di antara situ tapi tidak menyentuh ya. Z, ada getaran suaranya za, zi ya. Tanzilal azizir rahim. Insyaallah bisa ya. Lanjut. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Pelan-pelan di sini ketika nun mati bertemu huruf dzal. Nah, di sini ada ya. Nun mati bertemu huruf dzal, terus di sini juga ada nun mati bertemu huruf dzal. Ya, ini hukumnya ikhfa. Ikhfa sederhananya dia persiapan ke huruf sesudahnya. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ikhfa itu bukan hanya sekedar samar-samar saja, tapi dia persiapan ke huruf sesudah nun mati atau tanwin. Nah, ini nun mati berjumpa dengan huruf dzal. Dzal itu makhrajnya ujung lidah berada di antara, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Nah, situ ya. Atau sederhananya ujung lidahnya digigit, dikeluarkan sedikit ujung lidahnya dan digigit. Nah, lebih tepatnya ya menyentuh ujung gigi seri atas, menyentuh lidah, ujung lidah. Ini ya. Za, dan ada suara gitu ya. Nah, ketika nun mati bertemu huruf dzal, maka lidah kita litung. Nah, ketika masuk ke nun, lidah kita sudah menyentuh ujung gigi seri atas. Litung gitu ya. Litung dan tipis ya. Litung, tarkik jangan tafkhim. Litung gitu ya. Litung gitu ya. Jadi seperti itu, lidah kita sudah digigit ujungnya ya. Litunzira qauma, meskipun sulit tapi memang seperti itulah yang benarnya gitu ya ketika ikhfa. Jadi perlu digarisbawahi, ikhfa bukan melulu samar, tapi dia harus persiapan huruf sesudah nun mati atau tanwin seperti itu. Litunzira qauman. Nah, kemudian di sini ada qauman. Di sini ada mim bertasydidnya. Sebenarnya ini bukan mim bertasydid ya hukumnya. Ini hukumnya idgham ya, idgham bi gunnah. Masuk ke sini ya karena di sini cetakan Quran Indonesia lebih mudah. Dia taruh di sini tasydid ya supaya mempermudah yang membacanya. Maka di sini tahan. Qauman ma. Dan ingat di sini panjang 5 harokat.
ya 4 atau 5 harokat. Hadirin Bapak Ibu, ayah bunda, kalau kita berjumpa dengan alis seperti ini sederhana nih untuk pemula, untuk orang tua lansia yang tidak tahu hukum tajwidnya ya, karena mungkin daya pemikirannya berat atau mungkin susah untuk menghafal. Sederhananya lihat saja di sini ada alis. Kalau ada alis maka panjang 4 atau 5 harokat, maksimal 5 harokat gitu ya, maksimal 5 harokat. Litunzira qauman ma, seperti itu ya, qauman ma unzira. Nah di sini juga sama, nun mati bertemu huruf dzal, maka lidahnya sudah menyentuh ujung gigi seri atas, gitu ya, unzira aba. Nah di sini juga sama nih, di sini sama nih, ada alis berarti panjang. Kesalahan yang sering ketika di sini yaitu hamzahnya kurang sempurna. Jangan sampai bacanya seperti ini, unzira aba, bukan ya, sering banget apalagi bacanya cepat. Fokus ke huruf hamzah di sini dan juga di sini hamzah. Ketika dia baca cepat, maaf, litunzira qauman ma unzira abauhum. Nah, seperti itu. Jangan ya, hamzah itu harus jelas ya, karena dia memiliki sifat syiddah dan jahr, terputusnya suara dan terputusnya angin. Seolah-olah kalau misalkan kita tulis huruf Latin Indonesia itu ada komanya sebelumnya, gitu ya. Maka ketika harus ada sedikit hentakan seperti itu. Unzira abauhum fahum ghafilun, seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya, semoga pada kesempatan ini bermanfaat. Coba kita ulang, praktekkan apa yang tadi kita sampaikan dari ta'awudz, isti'adzah. Sama-sama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tanzilal azizir rahim. Lanjut, litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Shadaqallahul azim. Baik, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Kalau ada yang ingin belajar tahsin secara online privat WhatsApp, boleh hubungin juga di nomor di bawah. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.